Assalamualaikum Mbak Raya, kembali lagi di channel Belajar Asyik. Pada kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Di sini kita akan mencoba melintasi batasan ruang dan waktu melalui sejarah. Jadi secara spesifik pada kali ini kita akan berbicara terkait salah satu tokoh Wali Songo bernama Sunan Kalijaga. Jadi kita ketahui bahwasannya proses islamisasi yang berbasiskan dengan budaya itu benar-benar dibawakan oleh para Wali Songo. Namun pada kali ini kita akan lebih fokus kepada satu tokoh saja, yakni Sunan Kalijaga. Pertama kita perlu ketahui dulu nih terkait biografi dari Sunan Kalijaga. Jadi nama asli dari Sunan Kalijaga ini adalah Raden Said. Beliau berasal dari sebuah keluarga yang cukup terpandang. Kenapa? Karena ayahnya Tumenggung Wilaktikta merupakan seorang adipati di Tuban pada saat itu. Tidak hanya ayahnya, ibunya juga berasal dari keluarga Bupati Tuban. Namanya adalah Putri Nawangarum. Tidak sampai di situ saja, tapi kakeknya juga ternyata memiliki silsilah yang bersambung kepada paman baginda Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Abbas. Nama kakeknya adalah Arya Teja atau Abdurrahman. Dari sini kita bisa melihat bahwa lingkungan dari Sunan Kalijaga ini memang benar-benar kalau hari ini kita sebutnya adalah keluarga pejabat, kurang lebih seperti itu. Jadi secara historis masa mudanya Raden Said ini adalah sosok yang sangat dekat dengan rakyat, dan beliau juga sangat tidak menyukai dengan namanya ketidakadilan. Mengapa demikian? Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan beliau hidup, yang mana tentunya banyak pejabat-pejabat. Beliau di situ melihat bahwa ada kesenjangan besar di antara gaya hidup pejabat dengan masyarakat kecil, sehingga beliau melihat kesenjangan tersebut. Ada satu momen di mana Raden Said ini melihat banyak pejabat-pejabat korup yang merugikan masyarakat kecil. Sehingga saat itu Raden Said mengambil tindakan di mana beliau merampas harta para pejabat korup ini, kemudian dibagikan lagi kepada masyarakat kecil. Nah, di sini maka dari itu thumbnail dalam video ini Robin Hood, ada Robin Hood. Karena Sunan Kalijaga ini ternyata sangat mirip sekali dengan Robin Hood dari sejarah Inggris, di mana pahlawan Robin Hood ini diceritakan bahwa sosok yang sangat tidak menyukai para pejabat-pejabat korup, sehingga ia rampas hartanya, kemudian dia kembalikan, dia bagi-bagikan kepada rakyat-rakyat kecil. Jadi secara histori mereka ini mirip-mirip banget. Maka dari itu, apakah Robin Hood orang Jawa? Seperti itu ya. Oke. Setelah diketahui tindakan Raden Said oleh ayahnya melakukan hal tersebut, beliau langsung otomatis diusir. Murka ayahnya kepada Raden Said karena melakukan perampokan. Karena itu dia setelah diusir, dia keluar dari rumah, kemudian beliau tinggal di hutan Jatisari. Karena itu beliau mendapat julukan Lokajaya. Hal itu karena beliau keluar dari rumah, diusir, kemudian tinggal di hutan Jatisari. Singkat cerita, saat beliau diusir dari rumah, beliau bertemu dengan salah satu tokoh
penting bernama Sunan Bonang. Dari sinilah Sunan Kalijaga mendapatkan titik balik, yang artinya beliau mendapatkan teguran dari Sunan Bonang bahwa tindakan yang dia lakukan untuk menolong masyarakat kecil itu tidak tepat. Kenapa demikian? Jadi Sunan Bonang mengilustrasikan yang dilakukan Sunan Kalijaga ini bagaikan orang yang berwudu dengan air kencing. Bayangkan Baraya bersuci kemudian menggunakan suatu hal yang najis yang membatalkan kesucian itu sendiri. Sama halnya dengan sia-sia. Karena itu di sini Sunan Bonang benar-benar meluruskan bahwa satu hal niat baik itu tidak cukup, perlu dibarengi, dibekali juga dengan cara-cara yang baik pula. Jadi ketika ingin berbuat baik jangan setengah-setengah. Semua hal dari niat sampai tindakan kita tentunya harus baik juga. Dari sinilah Raden Said ini mendapatkan hidayah. Beliau mencoba ingin berguru, ingin menjadi sosok yang lebih baik lagi. Akhirnya berguru dengan Sunan Bonang dan akhirnya belajar tentang ilmu agama dengan Sunan Bonang. Akhirnya beliau diangkat sebagai anggota Wali Songo. Kurang lebih secara historis memang tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa beliau belajar. Yang jelas beliau berguru dengan Sunan Bonang. Kemudian untuk dakwahnya beliau memulai dari Cirebon, kemudian Indramayu, Pamanukan, kemudian juga beliau sempat berdiam diri di salah satu pulau namanya Pulau Upih atau Melaka. Di situ sempat berdiam diri untuk istilahnya berkhalwat, menyendiri, mungkin belajar agama lebih dalam, kurang lebih seperti itu. Singkat cerita, kemudian beliau juga ada momen menyamar sebagai marbot masjid di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Kurang lebih seperti itu alur bagaimana beliau perjalanan dakwahnya. Kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui juga apa sih metode yang digunakan Raden Said atau Sunan Kalijaga ini dalam berdakwah. Salah satu yang paling unik dari beliau adalah di mana mengangkat nilai budaya, kemudian prinsip-prinsip Islam kemudian dikolaborasikan. Hal ini tercantum banyak dalam histori, dalam cerita-cerita bahwa beliau menanamkan nilai Islam seni wayang, yang mana awalnya wayang ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh agama Hindu berupa arca-arca, wayang karakter-karakter dari tokoh-tokoh dewa Hindu. Ini semuanya dirubah, diadaptasi kembali dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Jadi cerita-ceritanya itu dibawakan dengan cerita-cerita nabi-nabi yang perlu wajib kita ketahui, kemudian kisah-kisah Rasul itu dibawakan dalam seni wayang. Kemudian yang menariknya lagi adalah syarat untuk menonton wayang itu cukup membaca 2 kalimat syahadat. Karena itu peminatnya sangat antusias karena gratis, kemudian ceritanya juga fresh, terbaharukan, sehingga masyarakat pada saat itu benar-benar masuk ke dalam Islam karena kemudahan hal tersebut. Jadi metode beliau ini sangat terbuka terhadap, inklusif terhadap budaya-budaya lokal pada saat itu. Selanjutnya kita perlu ketahui lagi nih tentang keluarga serta warisan apa sih yang ditinggalkan oleh beliau. Yang pertama, kehidupan pribadi beliau juga menikah dengan Siti Zainab, adik Sunan Gunung Jati. Nah, ini beliau dijodohkan pada saat bertemu ketika menyamar jadi marbot masjid, bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian dicalonkanlah dia dengan adiknya Sunan Gunung Jati. Kemudian warisan yang ditinggalkan oleh beliau tentunya sangat
banyak sekali bagi kita Indonesia, yang mana mengadaptasi budaya kita yang sangat banyak ya. Yang pertama, beliau meninggalkan dakwah penuh toleransi. Tentu ini sangat kita rasakan, dakwah penuh toleransi ini mengadaptasi budaya, tidak meninggalkan atau istilahnya secara mutlak meninggalkan, tapi mengadaptasi dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tidak melarangi aturan Islam, kurang lebih seperti itu. Kemudian beliau juga ada membuat puisi terkenal yang diselipkan dengan nilai-nilai Islam, puisi Rumeksa Ingwengi. Pasti orang Jawa pada tahu ini puisinya. Tembang ilir-ilir memuat ajaran Islam. Yang terakhir adalah wafatnya beliau. Beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Secara tanggal memang tidak diketahui karena tidak tertulis dalam histori sejarahnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh Sunan Kalijaga ini adalah perjalanan hidup beliau ini memang naik turun, mencerminkan bahwa perubahan sejati itu lahir dari kesadaran hati dan keinginan untuk memperbaiki diri. Dari awal tadi kita sudah mengetahui ceritanya beliau dari merampas, kemudian dari pejabat korup, kemudian berbagi dengan masyarakat kecil. Di sini kan menunjukkan perubahan sejati lahir dari kesadaran hati. Ketika bertemu Sunan Bonang, beliau sadar bahwa yang dia lakukan itu salah, kemudian berguru, belajar untuk memperbaiki diri. Serta pendekatan yang digunakan Sunan Kalijaga ini dari seni dan budaya ini juga membuktikan bahwa dakwah itu tidak harus keras, tapi bisa mengakar lewat cara yang halus dan menyentuh, seperti pengadaptasian wayang tadi, sehingga masyarakat pada saat itu tidak terlalu kontra, tidak terlalu menentang, karena secara halus dan menyentuh kebiasaan-kebiasaan. Jadi tidak kaget, wah ini ada ajaran baru, apa ini, sesat, enggak kan, karena beliau benar-benar memperhitungkan itu semua, sehingga Islam hari ini menjadi mayoritas di Indonesia atas salah satunya dari pengaruh beliau, peran beliau. Kemudian manfaat ajarannya juga tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga plusnya menjaga kearifan lokal kita, membangun persatuan dan meninggalkan warisan toleransi yang relevan hingga kini. Jadi mungkin itu yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Sunan Kalijaga ini. Mungkin baraya itu saja pembahasan sejarah kita pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.